Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refi Raihan. Kali ini saya akan membahas materi tentang keterbukaan informasi dalam kehumasan. Baik, saya beritahu dulu. Yang pertama itu, humas itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada humas pemerintah, yang kedua itu ada humas perusahaan, yang ketiga itu ada humas non-government, dan yang keempat ada humas non-government organization. Dalam menyampaikan informasi, humas itu memiliki aturan atau pedoman yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang diantaranya isinya adalah: informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Baik, selanjutnya informasi itu juga dibagi 3. Yang pertama itu ada informasi yang wajib disediakan berkala. Jadi informasi ini wajib disediakan secara berkala, maksudnya seperti setiap 6 bulan sekali atau setiap 3 bulan sekali informasi ini harus dikeluarkan. Contohnya itu seperti informasi yang berkaitan dengan badan publik, atau informasi yang berisi tentang laporan kerja. Yang kedua itu ada informasi yang wajib diumumkan serta-merta. Jadi contohnya informasi ini adalah informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak, seperti informasi tentang pandemi yang pada saat ini kita alami, atau informasi bencana lainnya. Jadi informasi ini harus segera diinformasikan ke publik. Yang ketiga ada informasi yang wajib ada setiap saat. Jadi informasi ini maksudnya bukan ada setiap saat, setiap detik, tapi informasi ini seperti misalnya habis rapat di suatu perusahaan langsung harus keluar, seperti notulensinya seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, dan bisa kita lihat pada slide 8 pada PowerPoint kami, yang dimana akan saya jelaskan sedikit, yaitu setelah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, Kode Etik Jurnalistik, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 dibuat, yaitu mengenai media massa dan jurnalistik, maka para humas ataupun public relation memiliki aturan-aturan, tugas-tugas, dan norma-norma dalam melakukan tugasnya dalam menyampaikan berita ataupun informasi dengan sejujurnya, yang dimana juga diatur dalam Undang-Undang KIP ataupun Keterbukaan Informasi Publik, dan digunakan oleh para masyarakat, yang dimana di sini masyarakat itu disebut sebagai pengguna informasi. Dan humas dalam menjalankan tugasnya juga harus transparansi dalam melakukan tugas dan transparansi juga dalam memberikan informasi, di mana informasi apapun tidak bisa ditutup-tutupi agar tercipta masyarakat informasi yang berkeadilan, dan juga melakukan sebaliknya, dan di mana masyarakat juga dapat memberikan feedback ataupun timbal balik kepada pihak media. Dan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP oleh pemerintah pada Kamis tanggal 3 April 2008, yang dimana membawa konsekuensi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi hak asas informasi bagi warga negara Indonesia. Badan-badan publik dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara, lembaga publik non-pemerintah, dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat dana alokasi dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan himpunan masyarakat, yang dimana mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, ataupun diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara ataupun penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Sementara itu, badan publik yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan badan lainnya yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, atau anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, atau organisasi non-pemerintah di mana sepanjang atau sebagian ataupun seluruh dananya itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan dari luar negeri. Baik, mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Mungkin dilanjutkan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami, yaitu peluang humas di era digital dalam menyebarkan informasi. Yang pertama, komunikasi melalui media sosial memberikan peluang bagi humas untuk menyampaikan informasi lebih cepat dan menjadi media untuk membangun kepercayaan publik, dan harus didukung sistem monitoring yang berbasis data agar informasi valid dan tidak multitafsir. Seperti yang dilihat sekarang ini, jumlah pengguna internet yang fantastis di Indonesia menjadi potensi agar perusahaan dapat berkomunikasi lebih mudah, efektif dengan publiknya. Kondisi ini menjadi poin plus bagi public relation, menjadi corong utama komunikasi perusahaan dengan publiknya dan tidak menutupi kekurangan dan kelebihan yang telah dilakukan lembaga. Slide yang kedua yaitu tantangan humas di era digital dalam menyebarkan informasi. Yang pertama, humas harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi informasi yang cepat dan dinamis. Seperti kemajuan teknologi terus berkembang dan mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, salah satunya yaitu internet. Di era digital yang sekarang ini, media sosial sangat berperan penting untuk mempengaruhi, sehingga dengan mudah memonitoring informasi melalui digital media terhadap informasi lembaga yang beredar di media sosial. Yang kedua yaitu humas harus dapat mengelola data yang berkembang di media sosial menjadi informasi penting sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi komunikasi. Humas juga harus sangat hati-hati dalam memberikan pernyataan dan sangat akurat, dan usahakan selalu gunakan bahasa yang positif. Humas juga harus mengecek ulang kabar yang dianggap janggal dan tidak jelas sumbernya. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian dari kami. Saran dari kelompok kami, tetap di rumah aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.